Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Siva Viola Maulida. Saya bersekolah di SMKN 1 Majalengka. Nah, pada bab kali ini saya akan membahas tentang firewall, mikrotik MTCNA Preparation. Nah, yang pertama ada firewall filter chain, yaitu mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal. Kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, apa sih input itu? Output forward, yaitu input yaitu memblokir paket menu router. Yang kedua ada output, yaitu memblokir paket yang bersumber dari router. Yang ketiga forward, yaitu memblokir paket yang melewati router. Yang kedua ada firewall filter konsep IF10. IF paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu web, FTP, ICMP, atau DNS. Nah, dari spesifikasi paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang kita tentukan, maka action apa yang diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. ICMP adalah protokol yang memungkinkan pengguna untuk melakukan ping. Pada setting di atas, kita tambahkan protokol agar lebih spesifik. Maksudnya, jadi hanya protokol ICMP saja yang diblok, sehingga protokol-protokol lainnya tidak ikut terblok. Yang ketiga ada firewall filter strategi, accept view drop any, drop view active any. Contohnya adalah untuk kasus pertama kita bisa menggunakan drop view accept any. Hal ini karena kita bisa memblokir beberapa dan menerima sisanya. Untuk kasus kedua kita bisa menggunakan accept view drop any. Hal ini karena kita bisa menerima beberapa dan memblokir sisanya. Keempat ada studi kasus. Hanya beberapa PCP yang ping router, sisanya tidak bisa. Kedua, hanya beberapa PCP yang ping server, sisanya tidak bisa. Yang ketiga, hanya beberapa PCP yang tidak bisa ping internet, sisanya bisa. Memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Kelima ada firewall filter kasus 3. Untuk topologinya masih sama dengan yang topologi sebelumnya. Di sini kita memiliki satu mikrotik yang terhubung ke server dengan Ether 3 dan yang terhubung ke jaringan LAN dengan Ether 2. Jadi untuk yang kasus ketiga ini dia memiliki perumpamaan seperti hanya beberapa PCP yang tidak bisa akses ke internet dan sisanya bisa. Berarti kita definisikan terlebih dahulu kalau VPC beberapa saja yang tidak bisa ping ke internet. Kita pilih VPC 2 dan VPC 3. Dia tidak bisa ping ke internet, sedangkan untuk VPC 1, VPC 4, dan VPC 5 itu bisa ping ke internet. Dan juga server pun bisa ping ke internet. Maka chain apa yang cocok digunakan pada kasus ini dan juga strategi apa yang bisa kita gunakan. Keenam ada firewall filter kasus 3. Untuk chain itu bisa menggunakan yang namanya forward, karena kita sepakat bahwa ternyata data yang melewati router yang tujuannya adalah internet, dan strateginya karena di sini kita ingin memblokir beberapa PPC, berarti kata kuncinya drop. Kemudian kita izinkan sisanya 1, 4, 5 dan server, berarti accept sisanya any. Berarti forward yang akan kita gunakan ataupun chain yang akan kita gunakan adalah forward, dan strategi yang akan gunakan drop view accept any. Yang ketujuh ada firewall filter kasus 3. Langsung saja kita praktikkan di Winbox, lalu pergi ke menu IP, kemudian pergi ke menu hardware. Di sini untuk filter rules ada kasus pertama dan kasus kedua. Bisa kita disable, konfigurasinya ada tapi tidak aktif, dan ketika sudah kita lakukan mari kita konfigurasi. Untuk kasus yang ketiga ini kita akan melakukan strategi yang namanya drop view accept any dengan change forward. Firewall filter kasus 3. Kita mulai di sini, tambahkan baru kita definisikan untuk VPC 2 dan VPC 3. Jadi nanti dropnya ada dua. Yang pertama untuk VPC 2 terlebih dahulu, di sini bagian tipnya bagian general sepakat menggunakan forward. Karena yang melewati router kemudian source address-nya kita isikan IP address-nya si VPC 2. Dia mendapatkan 253, untuk yang VPC 3 dia mendapatkan 252.
Kita tuliskan untuk yang PC2 terlebih dahulu, yaitu 253. Untuk DST dan seterusnya addressnya kita kosongkan saja. Firewall filter kasus 3. Dan bagian protokol kita pilih yang ICMP karena kita ingin ngeblok PPC2 dan PPC3. Untuk akses PIN ke internet, maka protokol yang cocok adalah ICMP. Kemudian untuk out interface kita pilih yang mengarah ke ESP, yaitu Ether1. Bagian general sudah benar, dan untuk bagian extend-nya kita pilih yang drop, lalu apply dan OK. Ini merupakan drop untuk PPC2. Ini masih sama ya teman-teman pembahasannya tentang firewall filter kasus 3. Kita lakukan drop satu lagi untuk PPC3, lalu lakukan copy. Untuk generalnya kita kasih IP address PPC3 yaitu 252. Bagian C-nya tetap sama yakni forward. Protokolnya tetap sama yakni ICMP, dan out interface. Out interface-nya juga sama yakni Ether1. Untuk generalnya kita kasih IP address PPC3 yaitu 252. Bagian C-nya tetap sama yakni forward. Protokolnya tetap sama yakni ICMP, dan out interface-nya juga sama yakni Ether1. Bagian action-nya kita lakukan drop lalu OK. Jadi di sini kita memiliki dua rule drop, yaitu PPC2 dan PPC3. Untuk PPC2 dan PPC3 di mana dia diblokir untuk akses ke internet, kita buat satu role lagi yang acep aneh di mana kita izinkan sisanya yaitu 1, 4, 5 dan server bisa akses ke internet. Kita tambahkan role baru di sini, kita pilih untuk menggunakan forward. Source address bisa kosongkan saja. Kemudian protokolnya menggunakan ICMP, dan bagian out interface-nya menggunakan Ether1. Bagian action-nya kita pilih accept karena ingin diizinkan, lalu apply dan OK. Kita bisa pergi ke environment internet kita, coba kembangkan topologi yang ada di sini. Kita memiliki satu perangkat router yang terhubung ke server dan juga terhubung ke jaringan LAN. Di sini pada jaringan lainnya saya akan coba tambahkan satu klien yang memiliki tampilan GUI bebas. Mau menambahkannya dengan sistem operasi apa? Di sini saya telah memiliki Linux, maka saya akan menambahkannya dengan sistem operasi Linux. Yang ke-13, firewall filter kasus 4. Untuk Linux akan saya gunakan dengan varian distro Linux Slack yang saya ganti dengan desktop karena desktop itu mendefinisikan GUI. Kemudian untuk pengaturan yang lain itu biarkan default, kemudian save. Setelah itu kita bisa nyalakan Linux ini. Setelah berhasil dinyalakan, nantinya akan kita hubungkan ke switch. Jadi dia posisinya bagi klien juga kita koneksikan pada internet yang ada di switch dan klik save. Maka kita bisa langsung saja implementasikan kasus kita dalam troubleshoot. Kasus apa yang kita hadapi kita ambil dari salah satu aja, yaitu dari YouTube. Pastikan sudah terhubung dengan Winbox-nya. Untuk konfigurasi firewall filternya bisa disable saja, jadi tidak mengganggu nantinya. Disable itu artinya konfigurasinya ada tapi dia tidak aktif. Di sini karena saya posisinya ingin ngeblokir seluruh visi yang ada di klien, strategi yang akan gunakan adalah drop ani. Drop itu artinya memblokir, ani itu artinya semuanya. Untuk chain-nya menggunakan chain forward. Kita tambahkan rule baru untuk memblokir YouTube. Tentu saja kita akan menggunakan chain forward karena dia mengarah ke Ether1. Untuk SRC address-nya bisa diisikan dengan IV ataupun nantinya kita kosongkan. Tapi kalau kasus kali ini kita ingin ngeblokir dari seluruh klien, maka kita dipilihkan untuk menu address-nya adalah ditutup atau dikosongkan. Maka artinya siapapun tidak bisa mengakses YouTube seperti itu. Untuk protokol yang bisa kita isi TCP dan DST-Port-nya yaitu 443. Kemudian kita pergi ke bagian Advanced, lalu bagian TLS host-nya isi dengan YouTube.com. Pada bagian action kita lakukan drop, kemudian apply dan OK. Ini contoh foto-fotonya ya teman-teman. Log merupakan fitur yang dikenakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Nah, ini lagi membahas firewall filter, firewall log.
Kita dapat membuat ataupun menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter menggunakan action log. Jadi kita bisa coba mengakseskan fitur firewall ini pada salah satu contoh studi kasus kita, yaitu kasus yang terakhir di mana kita sudah berhasil mengakses firewall filter untuk klien tidak bisa mengakses YouTube. Kemudian kita ke Winbox kita. Firewall filter firewall log. Pergi ke menu IV, lalu klik bagian firewall. Lalu kita tambahkan rule yang terakhir untuk memblokir klien semua yang ada. Kemudian bagian actionnya ada tulisan log yang langsung saja kita centang. Dan log prefix-nya hanya sebagai informasi akses klien saja. Jika ada klien yang muncul akses YouTube, microetik-nya akan memunculkan informasi lognya, kemudian klik FV dan OK. Pengaturan waktu pada router board MikroTik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Ini lagi membahas tentang Network Time Protocol dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Mode operasi NTP ada client mode, server mode, pair mode, broadcast, dan multicast. Di sini akan menunjukkan salah satu fungsi firewall MikroTik yang bisa kita gunakan, yaitu memblokir berdasarkan waktu. Kita juga bisa memblokir sisi klien berdasarkan waktu, akan tetapi hal yang perlu kita lakukan penyamaan waktu yang ada di MikroTik. Kalau misalkan kita lihat di Winbox-nya, klik bagian kosong, klik kanan, kemudian add team. Nah, ini waktunya belum sesuai dengan apa yang pada laptop. Nah, maka dari itu bisa kita dikonfigurasikan NTP terlebih dahulu. Nah, NTP itu apa? NTP kepanjangan dari Network Time Protocol, di mana ini merupakan pengaturan waktu pada router board MikroTik. Dibutuhkan untuk dapat sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Nah, selain ini, pengaturan waktu berguna juga untuk mengimplementasikan rule-rule yang digunakan parameter waktu. Network Time Protocol. Jadi, pada router board waktu itu dapat kita setting. 1. Menu Winbox, 2. Klik System, 3. Klik Clock. Pengaturan waktu ini dinilai tidak default. Jadi, pengaturan waktu secara manual akan kembali ke pengaturan default saat router board. Kita bisa menggunakan mode NTP. Jadi, untuk NTP itu berbagi menjadi dua. Ada yang namanya NTP server dan NTP client. Untuk NTP server, yaitu penyediaannya full di negaranya, jadi nanti kita akan bertindak sebagai klien yang menerima sinkronisasi waktu. Untuk kliennya yaitu router board. Network Time Protocol. Konfigurasi NTP yaitu ada 1. Klik Winbox, 2. Klik System, 3. Klik SNTP Client. SNTP ini adalah istilah lain dari NTP, yaitu lebih gampangnya, jadi kita bisa bangun dalam administrasi jaringan sederhana juga. Yang keempat ada pastikan router kita sudah terkoneksi dengan internet, coba ping Google.com. Yang kelima ada kolom enable centang. Yang keenam ada primary NTP server, yaitu 0 ID full NTP ORG. Yang ketujuh ada secondary NTP server, yaitu ada 1 ID full NTP ORG. Yang kedelapan ada klik FV, 9 klik OK. Selanjutnya ada Network Time Protocol. Setelah itu kita bisa lakukan perubahan time zone dengan negara kita. Jadi kita bisa pergi pada menu sistem, klik yang namanya clock, kemudian klik manual time zone, kemudian tanggalnya sesuaikan. Caranya yaitu dengan pertama time zone nama kita pilih Asia atau Jakarta. Yang kedua ada klik AV, nanti akan secara langsung berubah dengan sendirinya. Lalu klik OK. Firewall Address List berfungsi untuk memudahkan dalam mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama. Jadi, salah satu fungsi utamanya kita bisa tahu bahwasanya sebagai action pada firewall untuk menentukan address mana saja yang ingin kita tunai dan dimasukkan ke dalam list. Masuk ke topologinya, pastikan perangkat MikroTik aktif dan bisa terhubung ke Winbox. Untuk menemukan fitur address list yaitu pertama-tama pergi ke menu IV, kedua lalu klik firewall, ketiga lalu klik address list.
Contohnya ada satu kasus di mana ada satu klien nakal dari jaringan kita, yaitu pertama, kita tambahkan saja ke list tersebut. Yang kedua, tuliskan dari identifikasi orang di name. Yang ketiga, lalu nanti tuliskan IP address-nya. Yang keempat, klik apply. Yang kelima, lalu klik OK. Firewall NAT. NAT itu apa sih? NAT itu Network Address Translation atau bisa disebut NAT, teman-teman. Ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti firewall bekerja dengan IP10. Firewall NAT. Di Mikrotik terdapat dua type NAT, yaitu yang pertama SCR NAT, digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau internet. Masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik di NAPIC. SCR NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik statis. Yang kedua ada DST NAT, digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, ini ada DST NAT, digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet forwarding, melempar trafik keluar router. Yang kedua ada redirect, digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contohnya hotspot, proxy, DNS server, router, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada action DST NAT pada type DST NAT. Tambahkan perangkat Linux dengan encode melalui perantara Docker IO karena lebih ringan. Untuk image-nya kita menggunakan Penetlab Apache Latest. Kedua ada untuk name-nya itu bebas. Yang ketiga untuk ikonnya itu bebas menggunakannya apa ya teman-teman. Yang keempat untuk IV-nya kalau menggunakan DHCP ya DHCP, kalau menggunakan static ya static. Untuk default route-nya isikan dari Mikrotik yang ada pada Ether 2. Untuk yang primer konsol dipilihnya Telnet. Untuk secondary konsol pilihnya SSH. Untuk Docker-nya menggunakan privileged. Lalu klik save, kemudian nyalakan Docker web server. Sambungkan dengan switch, sambungkan pada Ether 1, switch 2, klik save. Terakhir, makasih ya teman-teman. Maaf kalau penjelasannya kurang jelas. Terima kasih. Jangan lupa komen dan like teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.